Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimu salihat wa birahmatihi ghafara az-zunuba wa kaffara as-sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tarfa'u qailiha ila aqsa darajat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu li ada'i risalat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karamat, amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di hari-hari tasyrik, min ayyami tasyrik, di mana di hari tasyrik ini adalah hari kita disunahkan, masih disunahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Bagi mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah, akan tetapi dia tidak berkurban, maka orang itu adalah sangat dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sampai mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban, orang yang diberikan kemampuan rizki kemudian dia tidak berkurban, maka kata Rasul, hendaklah orang itu jangan datang ke tempat sholat kita. Hadirin rahimakumullah, salah satu ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari syariat berkorban adalah ujian cinta, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah kurban ini ingin mengajarkan kepada kita agar supaya cinta itu diletakkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta adalah bagian dari tauhid. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang lebih kita cintai kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah barang tentu ujian cinta ini adalah ujian yang paling berat. Dan itu dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Di mana begitu panjang Nabi Ibrahim menanti kedatangan buah hati, kurang lebih sampai 86 tahun. Sehingga Ibrahim sudah mencapai lanjut usia. Barulah setelah itu Allah anugerahkan buah hati, seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kemudian setelah Ismail, ketika itu sudah bisa berjalan, sudah bisa membantu pekerjaan Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim sangat sayang dan sangat cinta kepada Nabi Ismail itu. Lalu Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Apakah
cinta Nabi Ibrahim kepada Allah masih lebih tinggi, atau dia lebih mencintai putranya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkali-kali Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya dia menyembelih putranya. Maka akhirnya Allah gambarkan dalam Al-Quran hal itu Nabi Ibrahim sampaikan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang dikisahkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur maza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala Ismail telah mampu berjalan dan membantu pekerjaan orang tuanya, lalu kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku seringkali bermimpi dalam tidurku, anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelih engkau. Tanzur maza taro, coba pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail yakin betul apa yang disampaikan oleh ayahnya itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Ismail sangat kenal siapa ayahnya. Sejak zaman Nabi Namrud, perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memperjuangkan tauhid. Maka Ismail pun tidak ragu dan menyampaikan jawabannya dengan ucapan, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang engkau diperintahkan, maka engkau akan mendapatiku insyaallah akan menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, inilah ujian yang paling berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim tidak menunda-nunda. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk menjalankan perintah itu. Karena di dalam dirinya sudah terfatri kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih dicintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang itu tidak akan mungkin bisa mendapatkan kelezatan iman hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Dan cinta itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta adalah bagian dari konsekuensi bertauhid atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika Allah menguji cinta seseorang, maka nanti akan terlihat cinta yang dimiliki itu adalah karena syahwat atau karena iman, karena Allah atau karena yang lainnya. Sehingga Rasul mengatakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa aqta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cintanya karena Allah, membencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan menolaknya karena Allah, berarti sungguh orang itu memiliki keimanan yang sempurna. Ketika seseorang itu diuji oleh Allah dengan ujian yang berat sekalipun, sesungguhnya Allah bukan sedang membencinya, tetapi Allah sedang memberikan anugerah cintanya kepada orang itu. Sehingga Rasul mengatakan,
idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan turunkan kepada mereka ujian. Dan orang yang paling banyak mendapatkan ujian adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah adalah para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan jejak para orang-orang soleh. Wahum ahbabullah, dan mereka itu adalah merupakan kekasih-kekasih Allah. Hadirin rahimakumullah. Begitu pula dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, seorang suami dan istri akan diuji cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pasangannya mengalami penyakit yang berkepanjangan. Apakah suami atau istri akan tetap setia mendampingi pasangannya ketika suami atau istrinya mengalami sakit yang berkepanjangan? Begitu pula seseorang yang sedang sibuk, pekerjaan yang sangat menumpuk, tiba-tiba datang panggilan azan. Apakah orang itu bersegera memenuhi panggilan azan itu, ataukah dia menunda-nunda agar supaya dia bisa mengerjakan pekerjaannya itu? Seorang anak yang mencintai orang tuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika orang tuanya nanti sudah menjadi berusia lanjut? Apakah seorang anak akan tetap mencintai orang tuanya di saat orang tuanya sudah berusia lanjut, sudah sakit-sakitan, bahkan berbaring di tempat tidur, makan harus disuapin, buang air harus dicebokin, kemana-mana harus digendong? Apakah seorang anak akan tetap bersabar mencintai orang tuanya? Ataukah mungkin dia merasa bosan dan merasa tidak sabar menghadapi orang tuanya sudah lansia itu? Di saat orang tuanya masih muda, punya jabatan, punya penghasilan, punya kendaraan, punya harta, maka anaknya sangat berbangga memiliki orang tua yang seperti itu. Bahkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya menjadi miliknya. Kapan saja dia mau pakai, dia tidak perlu izin terhadap orang tuanya. Tetapi ketika anaknya sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak, punya jabatan, punya harta, punya kendaraan, apakah harta anak itu juga bisa menjadi milik orang tuanya? Ataukah orang tuanya bisa memakai kendaraan anaknya leluasa atau minta izin terlebih dahulu? Apalagi apabila seorang anak itu salah memilih pasangan hidup, yang akhirnya bisa jadi ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya lantaran memiliki pasangan hidup yang tidak soleh atau solehah. Dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah ujian-ujian yang sangat berat untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang pertama adalah kita harus luruskan cinta kita. Kita tanamkan dalam diri kita, siapapun yang kita cintai, orang tua yang kita cintai, pasangan hidup kita yang kita cintai, maka cinta itu harus karena Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita. Maka jangan sampai kecintaan kita terhadap keluarga, terhadap anak, dapat menyebabkan kita menjadi lalai untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan demikian,
sungguh dia akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Hadirin rahimakumullah, marilah kita periksa hati kita periksa pemahaman kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masih adakah yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalimat tauhid mengajarkan kepada kita bahwa Allah harus lebih dicintai daripada segala-galanya. Apapun yang Allah minta, maka harus kita berikan sekalipun kita masih sangat mencintainya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan satu kebaikan sampai kalian mau mengeluarkan, menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita, menanamkan cinta yang benar dalam hati kita. Kita mampu mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya nanti kita di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang kita cintai. Jangan sampai salah kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang. Jangan sampai kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu meluruskan hati kita, niat kita semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah khutbah kita pada siang hari ini kita tutup dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah. Selipkan dalam hati kita untuk mendoakan ayah ibu kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah ikut serta membangun masjid ini yang saat ini mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan buat mereka dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Kita doakan anak-anak kita yang sedang belajar, semoga Allah mudahkan urusan mereka, Allah angkat derajat mereka, dan Allah jadikan mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, senantiasa berada di jalan Allah, dan Allah tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin wakhzul man khazalal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wansurhum nasran aziza innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.